Kita ke berita pertama, Saudara. Penyidik Barreskrim Polri menemukan dua video CCTV yang berada di luar area saat kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan, dua rekaman CCTV tersebut kini menambah jumlah dokumen CCTV yang sebelumnya telah berhasil dihimpun, yang berjumlah 32 CCTV. Rekaman CCTV baru tersebut ditemukan pada Jumat 7 Oktober. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, terima kasih Firda. Jadi Barreskrim Mabes Polri mengupdate perkembangan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi 1 Oktober pekan lalu. Jadi informasi terupdate yang berhasil kami himpun hingga saat ini ternyata penyidik Barreskrim Mabes Polri berhasil menemukan dua CCTV baru yang merekam momen kejadian kerusuhan yang ada di luar Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu Kelabu, hari terjadinya insiden tragedi yang merenggut nyawa 131 orang korban. Kemudian dua rekaman CCTV ini akan menjadi bahan penyelidikan tambahan untuk pihak Barreskrim Mabes Polri untuk mengusut kerusuhan yang terjadi bukan di dalam stadion yang berhasil diketahui 6 tersangka kemarin, tapi ini ada spesifikasinya dalam murni untuk melakukan penyelidikan yang TKP-nya berada di area luar stadion, yakni di luar Stadion Kanjuruhan yang sempat terjadi kerusuhan pada hari Sabtu malam sekitar pukul 10 malam tanggal 1 Oktober pekan lalu. Jadi sebelumnya penyidik Barreskrim Mabes Polri berhasil menemukan 32 CCTV yang merupakan lokasinya berada di dalam stadion yang itu menjadi bahan penyelidikan pihak Barreskrim Polri untuk mengungkap insiden kerusuhan yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan Malang. Dan dari identifikasi 32 CCTV sebelumnya, ini pihak penyidik berhasil menetapkan 6 orang tersangka, yakni AHL yang merupakan dirut utama PT LIB, kemudian AH merupakan ketua panitia pelaksana, kemudian SS merupakan security officer dari stadion tersebut. Kemudian untuk dari kalangan kepolisian juga ada ditetapkan tersangka, yakni komisaris polisi berinisial SS selaku Kabak Ops Polres Malang, kemudian AKP atau Ajun Komisaris Polisi berinisial HD, Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim, dan Ajun Komisaris Polisi TSA selaku Kasat Samapta Polres Malang. Kemudian pihak penyidik Barreskrim Mabes Polri juga melakukan serangkaian tahapan penyidikan dan penindakan hukum terhadap 20 anggota kepolisian melakukan pengamanan. Jadi 20 orang anggota ini dilakukan sanksi internal, sanksi kode etik yang akan dilakukan pada pekan depan. Jadi 20 orang ini termasuk juga 11 orang pemegang senapan atau senjata pelontar asap yang mereka teridentifikasi dilontarkan sebanyak 11 kali ke arah Tribun Selatan sebanyak 7 kali, kemudian ke arah Tribun Utara sebanyak 1 kali, dan ke arah tengah lapangan sebanyak 3 kali. Kemudian informasi yang kami himpun hari Jumat kemarin, penyidik Barreskrim Polri berlokasi di Mapolda Jatim berhasil memeriksa 3 orang saksi baru ya, yang merupakan saksi tambahan yang nanti akan melengkapi berkas perkara tersangka 6 yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Kapolri. Dan ini 3 orang ini adalah sekretaris dari Aram FC, kemudian ada dari pihak Kadis Porat atau dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, dan satu merupakan kalangan dari supporter. Kemudian informasi kami himpun pekan depan ya informasinya 6 orang tersangka ini akan dilakukan upaya pemeriksaan kembali yang berstatus sebagai tersangka. Artinya sebelumnya mereka ini diperiksa sebagai saksi dengan status hukum sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kemarin hari Kamis sudah ditetapkan tersangka dan diagendakan kembali untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan status hukum baru, yakni sebagai tersangka pada pekan depan. Nanti kita akan ketahui lebih lanjut apakah akan dilakukan penahanan atau tidak, kita akan update kembali pada pekan depan.
Kemudian mengenai data jumlah korban yang kita juga mengupdate berdasarkan dari sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Update terakhir pada hari Sabtu kemarin tercatat ada sekitar 704 korban total. Jadi dari data 704 korban itu 131 diantaranya meninggal dunia, 23 diantaranya luka berat, 37 orang lainnya mendapat perawatan di rumah sakit, kemudian 550 orang lainnya mengalami luka ringan. Demikian Firda reportase kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dan juga masih ada beberapa CCTV yang masih didalami. Ya, perlu kita ketahui, 32 CCTV itu adalah yang berada di dalam maupun di sekitar stadion. Kemudian hari ini kita dapatkan lagi 2 CCTV yang berada di luar stadion. Itu masih dalam tim lapor dan juga nanti akan didalami oleh tim Hafiz dalam rangka untuk mengidentifikasi kejadian yang ada di luar khususnya. Jadi kejadian di dalam sudah dilakukan pengawasan, kejadian di luar pun tidak kemudian akan didalami oleh. Jadi saya rasa itu dulu teman-teman yang bisa sampaikan kami untuk tidak akan ya. Secara keseluruhan ada berapa CCTV? Ya, ada penahanan gitu. 6 tersangka sudah ditahan belum? Ya, jadi minggu depan baru dipanggil.